Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa Public Relation dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dengan saya, Irmulan Sati, dalam gagasan Public Relation. Kita kesempatan ini akan membahas tentang apa saja yang akan dilakukan oleh praktisi kehumasan di perguruan tinggi, di lembaga pendidikan tinggi. Ini saya share berdasarkan pengalaman saya sebagai praktisi PR di lembaga pendidikan tinggi selama hampir 10 tahun lebih, dan beberapa di antaranya adalah: pertama, kita harus memetakan siapa yang menjadi stakeholder organisasi lembaga pendidikan tinggi tersebut. Jadi lembaga pendidikan tinggi bisa berupa perguruan tinggi, bisa berupa universitas, bisa akademik, institut, dan lain sebagainya. Nah, stakeholder yang utama adalah karyawan. Yang kedua adalah dosen atau tenaga pengajar, ya. Kemudian yang ketiga adalah tenaga pendidik atau staf ataupun karyawan pada umumnya, dan berikutnya adalah mahasiswa. Nah, di lain itu, stakeholder yang lain adalah yang pihak eksternal, yang berkegiatan dengan organisasi tapi dari sisi eksternal. Siapa mereka? Bisa juga mereka adalah masyarakat secara umum, orang tua siswa, orang tua mahasiswa, kemudian lembaga pemerintah yang berhubungan langsung dengan organisasi, baik di level pusat, pemerintah di level provinsi ataupun kabupaten kota. Bahkan yang paling sering berinteraksi dengan organisasi adalah mereka yang bergerak di bidang pendidikan, ya. Nah, ini perlu dipetakan sejak awal. Kemudian siapa lagi nih yang dari eksternal? Bisa juga dengan media massa yang bergerak di dalam des pendidikan, ya. Media massa di sini bisa juga media massa nasional, internasional juga dimungkinkan, ya. Kemudian juga media massa yang berangkat dari lokal. Nah, sekarang banyak juga media massa yang mereka menjadi jurnalis independen, ya. Jadi kita juga harus memetakan siapa mereka itu. Kemudian stakeholder berikutnya adalah eh, pemerintah secara umum. Hal ini dimungkinkan karena lembaga pendidikan tinggi itu kan bergerak dari hulu sampai ke hilir, ya. Artinya tidak hanya berinteraksi dengan dinas pendidikan atau kementerian pendidikan saja, tapi juga kementerian-kementerian yang lain ataupun dinas-dinas pendidikan yang ada di provinsi maupun di kabupaten kota, sekaligus juga dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya, ya. Ini memungkinkan karena lembaga pendidikan tinggi saat ini sangat berkembang, dan ini diperlukan sebuah skill khusus dalam pemetaan stakeholder eksternal. Kemudian berikutnya, setelah kita memetakan stakeholder utama baik dari internal maupun dari eksternal, kita juga harus petakan ada karakter lembaga pendidikan tinggi yang eh, milik pemerintah juga swasta. Nah, pemilik juga harus kita petakan siapa, bagaimana. Kemudian kalau di pemerintahan, siapa yang menjadi pemegang kendali, ya. Ini juga harus dipetakan, dan kita juga tidak lupa bahwa eh, saat ini perkembangan lembaga pendidikan tinggi sudah bisa jadi mungkin lebih dari 3.500 kalau kita petakan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Lebih dari 3.500 lembaga pendidikan tinggi yang berjenis bisa universitas, akademi, institut, dan lain sebagainya. Belum lembaga pendidikan menengah, kemudian lembaga pendidikan SMA, SMK, MAN, ya. Kemudian termasuk lembaga pendidikan yang non formal atau yang informal. Jadi sebenarnya lembaga pendidikan itu sangat beragam jenisnya, dan pemetaan stakeholdernya pun juga sangat beragam. Maka teman-teman mahasiswa, jika Anda berminat, ya, bergerak atau meneliti ataupun beraktivitas ataupun mengcreate program-program komunikasi kehumasan untuk lembaga pendidikan, saya rasa luas sekali, ya, cakupannya. Kemudian yang kedua, setelah pertama tadi kita memetakan siapa stakeholdernya,
kita juga harus membuat profiling stakeholder tersebut dari yang paling penting sampai yang mungkin kepentingannya masih bisa kita tunda pada saat kita melakukan interaksi. Siapa dulu nih yang paling utama harus kita kelola komunikasinya, misalnya dengan mahasiswa lebih dahulu, kemudian dengan tenaga pendidik, kemudian government nomor 3 misalnya gitu ya, ataupun komunitas. Jadi kita juga tidak boleh lupa dengan komunitas, yaitu masyarakat ataupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekitar organisasi ya. Kemudian setelah kita profiling, kita petakan kebutuhan, keinginan, tingkat kepentingan ya, skala prioritasnya, baru setelah itu kita beranjak, kita petakan jenis-jenis aktivitas apa saja yang relevan dan mereka butuhkan. Tentu yang pertama, ini berdasarkan pengalaman saya sebagai yang pernah bergerak di praktisi kehumasan di lembaga pendidikan. Pertama adalah mereka harus, atau public relation lembaga pendidikan harus melakukan namanya consumer relation, hubungan baik dengan konsumen. Ini dilakukan nomor 1 ya. Membangun hubungan yang baik, membangun relationship yang baik dengan konsumen adalah langkah utama. Kenapa? Karena competitiveness ya semakin tinggi dari lembaga pendidikan ini, kemudian konsumen juga diberi opsi-opsi yang sangat banyak, yang sangat beragam. Perguruan tinggi A, lembaga pendidikan tinggi A punya kelebihan ABCD. Lembaga pendidikan tinggi B punya kepentingan, punya orientasi, punya profil ABCD. Nah, tentu kita punya kesempatan yang luas, punya kebebasan untuk memilih mana yang paling tepat. Jadi orang tua pun juga punya opsi-opsi ya untuk memilih mana lembaga pendidikan yang tepat untuk putra-putrinya. Tentu ini belum lagi lembaga pendidikan dari luar yang masuk ke Indonesia, yang sama-sama berkompetisi dengan lembaga pendidikan di Indonesia. Nah, tentu kita tidak ingin lembaga pendidikan di Indonesia ini menjadi terpuruk dan menjadi lebih buruk ya dibanding yang dari luar. Tentu dengan berbagai macam aktivitas kehumasan, berbagai macam aktivitas komunikasi yang sangat strategis, saya rasa bisa mengembangkan lembaga pendidikan ini menjadi lebih baik ya ke depannya. Kita tidak hanya berpikir jangka pendek ya. Jadi pendidikan dibangun tidak hanya dari sisi fasilitas, sarana prasarana, tapi juga bagaimana cara berkomunikasi, cara melakukan kegiatan kehumasannya dengan seluruh stakeholder dengan secara strategis ya, secara strategis dan terencana, sehingga kita akan mendapatkan kontribusi yang luar biasa dari sisi kehumasan. Nah, kemudian kita petakan consumer relation. Yang kedua, media relation. Membangun komunikasi dengan media massa bukan pekerjaan yang mudah ya. Sekarang media massa sangat berkembang juga, dan berbagai macam aktivitas kehumasan dengan media ini bisa dibangun dari yang paling sederhana, melakukan gathering, melakukan aktivitas komunikasi timbal balik, mengoptimalkan pesan-pesan di periklanan, kemudian menggiatkan fitur-fitur maupun konten-konten yang sifatnya kreatif dan membangun suasana akademik yang positif, yang kondusif gitu ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa berita-berita yang muncul di media massa itu adalah berita-berita yang mendukung terbentuknya suasana pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, melakukan government relation. Nah, menjalin hubungan baik dengan pemerintah juga penting, tadi saya sebutkan di awal. Kenapa? Karena pemerintah di sini sebagai pembuat regulasi, sebagai regulator. Nah, produk-produk apa saja ya, aturan-aturan apa saja yang harus kita penuhi, kita ikuti ya oleh lembaga pendidikan ini, harus di-list semua, dipetakan semua, mulai dari proses akreditasi, mulai dari proses perizinan, mulai dari proses penelitian, pengabdian, pengajaran, bahkan kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya yang oleh pemerintah diberi difasilitasi sedemikian rupa ya, tentu bisa dioptimalkan oleh lembaga pendidikan tinggi ini. Jika tidak, sayang. Kenapa? Karena
pemerintah sudah memberikan banyak ruang ya untuk lembaga pendidikan tinggi berkembang, dan tentu kita akan melihat sejauh mana potensi masing-masing perguruan tinggi atau lembaga pendidikan ini agar bisa memenuhi kebutuhan dari yang diharapkan oleh pemerintah tadi. Jadi perlu juga nih government relation ya. Kemudian yang keempat adalah melakukan relationship dengan stakeholder pada umumnya. Jadi stakeholder relation ya. Ini menjadi penting saat ini. Kenapa? Karena produk-produk dari lembaga pendidikan harus diabsorb, diserap oleh industri. Jadi berkomunikasi dengan industri, berkomunikasi dengan para user ya, kemudian para pencari job seeker ya, dan ini pencari pekerja ya, pencari pekerjaan yang mungkin ada relationship-nya dengan program studi atau kajian-kajian di perguruan tinggi tersebut atau lembaga pendidikan tersebut. Jadi praktisi humas atau praktisi PR di lembaga pendidikan ini berperan tidak hanya sebatas menggerakkan programnya saja, tapi juga menginisiasi, mendukung, menyebarluaskan, bahkan melakukan program-program yang sifatnya berkelanjutan ya. Dan ini tidak hanya dari sisi konsumen saja, tapi juga dengan government, pemerintah, dengan media, dan stakeholder pada umumnya. Nah, 4 stakeholder ini atau 4 relationship tadi saya rasa menjadi penting untuk dikelola secara strategik dan berkelanjutan. Baik teman-teman mahasiswa Public Relation, saya rasa ini kajian sederhana dan singkat lebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan dengan program bagaimana mengelola Public Relation di lembaga pendidikan di chapter berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.